Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pengkajian kita yang ini berjudul Dr. Muhammad Iqbal dan Gerakan Ahmadiyah. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, ini kita sampaikan sebuah video yang cukup panjang. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedudukan tinggi yang dimiliki oleh Dr. Muhammad Iqbal, wafat tahun 1938, dalam dunia Islam sudah dikenal begitu luas oleh setiap orang. Setiap muslim tahu kecintaan Dr. Muhammad Iqbal yang begitu dalam terhadap Islam serta dedikasinya yang begitu tinggi terhadap Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mengetahui kecintaannya terhadap agama Islam perlu sekali ditelusuri selama kurang lebih 20 tahun pertama semasa pendidikannya. Seperempat abad terakhir dari abad ke-19 adalah masa yang penuh kecemasan dan hampir tidak ada harapan bagi kaum muslimin di anak benua India. Mereka yang merasa bertanggung jawab dan penuh perhatian merasa khawatir dan prihatin melihat kondisi agama Islam dan umatnya begitu sengsara. Di sisi lain, pemerintah penjajahan di India sangat berburuk sangka terhadap kaum muslimin, dan di sisi lain lagi para misionaris Kristen dan kaum pendeta Hindu Arya Samaj selalu menebar benih fitnah terhadap keimanan Islam. Para pemimpin muslim, para guru rohani, kaum bangsawan maupun rakyat jelata, dikarenakan kebodohan, keputusasaan mereka, semua begitu mudahnya menjadi mangsa para lawan-lawannya Islam. Di India Utara, terutama di Sialkot, kota nenek moyang Dr. Muhammad Iqbal telah dikuasai penuh oleh misionaris Kristen bahkan sejak Inggris menduduki kawasan Punjab. Dr. Muhammad Iqbal sendiri menerima pendidikan di sekolah menengah dan sekolah tinggi Kristen. Di saat keadaan genting seperti itu, tiba-tiba tampillah dua orang ke medan laga untuk bertempur menyelamatkan agama Islam menghadapi para pendeta Kristen maupun musuh-musuh lainnya lagi. Salah satunya adalah seorang Syed Ahmad Khan. Saya ulangi lagi, salah seorangnya adalah Sir Syed Ahmad Khan, wafat tahun 1898, yang berusaha keras membangkitkan kaum muslimin supaya tidak ketinggalan dan
supaya menjadi manusia yang modern dengan sistem pendidikan baratnya. Ia membangkitkan moral keterbelakangan mereka, dan lainnya lagi adalah Mirza Ghulam Ahmad dari Qadian, wafat pada tahun 1908, yang tidak saja memancarkan keindahannya Islam dengan ketajaman pena maupun semangat pidatonya, namun juga menjawab tantangan serangan kaum Kristen maupun kaum Arya Samaj terhadap Islam. Begitu pula dia merintis sebagian besar pandangan gerakan kaum muslimin untuk mempertahankan dan menyiarkan Islam yang sudah tersebar di belahan India Utara dan khususnya di provinsi Punjab. Dengan demikian ini sudah pasti mempersulit dan menjadi hambatan bagi para penghancur Islam. Begitu beliau menulis berbagai buku demi menopang keimanan Islam, juga mengadakan ceramah agama di berbagai tempat dalam mempertahankan kebenarannya Islam. Di samping menebarkan karya-karya berbagai tulisan yang bernilai tinggi, baik itu prosa maupun puisi. Gerakan yang didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad juga aktif sekali di Sialkot, di mana kota ini adalah pusat kegiatan para misionaris Kristen. Dr. Muhammad, saya ulang lagi, Dr. Muhammad Iqbal juga sedikit banyak dipengaruhi oleh situasi ini, terutama karena dia tinggal di kawasan yang banyak dipengaruhi oleh Islam. Setiap orang yang mempelajari kehidupan dari Dr. Muhammad Iqbal sudah pasti tahu bahwa dia sangat dipengaruhi oleh guru yang mengajarnya, yakni ulama terkenal Syed Mir Hasan, yang sekaligus membangkitkan keintelektualannya. 1. Syed Mir Hasan bukan sekedar gurunya Dr. Muhammad Iqbal saja dan tinggal di kawasan yang sama di kota itu, namun juga aktif dalam gerakan yang dipimpin oleh Syir Syed Ahmad Khan di Sialkot, dan juga pengagum dari Hadjrat Mirza Ghulam Ahmad. Inilah sebagian kehidupan di Sialkot, di mana Hadjrat Mirza Ghulam Ahmad pernah tinggal selama 40 tahun semasa mudanya. Di sana beliau telah menjelmakan suasana kehidupan yang suci dan telah meninggalkan kesan yang begitu dalam atas kesalehannya memperjuangkan perkara Islam, serta memiliki budi pekerti yang begitu luhur. Di sini kami kemukakan pendapat Syed Mir Hasan sendiri mengenai Hadjrat Mirza Ghulam Ahmad sebagai berikut. Hadjrat Mirza Ghulam Ahmad datang ke Sialkot pada tahun 1864 sehubungan dengan pekerjaannya dan tinggal di sini.
sebagai orang yang taat kepada Allah Ta'ala dan suka menyepi dan tidak suka membuang-buang waktu serta kesempatan. Beliau tidak suka berkongko-kongko yang hanya membuang-buang waktu. Terdapat dalam kitab Hayati At-Thayyibah oleh Syekh Abdul Qadir halaman 29. Yang kedua, setelah beberapa tahun Hazrat Mirza Ghulam Ahmad wafat, Sayyid Mir Hasan mengatakan dalam wawancara dengan seorang wartawan sebagai berikut: sedih sekali kita tidak bisa memberi penghormatan terakhir. Saya tidak bisa mengatakan apa-apa akan keseluruhan rohani beliau. Kehidupan beliau tidak seperti orang biasa. Beliau adalah salah seorang hamba Allah Ta'ala yang istimewa, yang sangat langka datang ke dunia ini. Kitab Al-Hakam volume 7, maksudnya tanggal 7 April 1934, berjudul Mujaddid di Ajam volume 2 halaman 1236. Yang ketiga, dalam buku Zikre Iqbal, saya ulangi lagi, dalam buku Zikre Iqbal dikatakan mengenai Sayyid Mir Hasan sebagai berikut: di hari-hari selama Mirza Ghulam Ahmad tinggal di Sialkot, Maulwi Sayyid Mir Hasan seringkali bertemu beliau. Maulwi sering kenal lebih dekat lagi. Walaupun Sayyid Mir Hasan begitu besar pengabdiannya kepada gerakan yang dipimpin oleh Syir Sayyid Ahmad Khan, namun juga beliau masih tetap terkesan oleh kesalehan, kebajikan, serta keluhuran Mirza Ghulam Ahmad, karena beliau sangat hormat kepadanya. Halaman 278. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, kita akhirkan dulu video ini dan kita sambung lagi pada video-video yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kealpaan saya dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.